Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firial Nabila Zalfa dengan urut NIM 2006 05 11 0002. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan program pada praktikum 10 grad. Yang pertama yaitu implementasikan directed graph. Tulis listing program yang mengimplementasikan directed graph sesuai gambar 10.8. Anda dapat melakukan modifikasi pada listing program nomor 5 tugas pendahuluan sehingga mempresentasikan directed graph seperti gambar ini. Listing pada nomor 5 yaitu ini. Pada kelas vertexnya masih sama. Selanjutnya itu pada kelas graph juga masih sama, itu terdapat deklarasi beberapa variabel dan array. Selanjutnya ada konstruktor dari kelas graph agar bisa mengakses variabel-variabel tersebut. Selanjutnya pada metode addVertex ini juga sama, dan pada metode addEdge-nya ada sedikit perubahan. Nah, jika pada pendahuluan metode addEdge-nya ini mengimplementasikan undirected graph karena sisi atau busurnya itu bisa berlaku kedua arah, yaitu dari arah start ke end dan dari arah end ke start. Nah, sedangkan pada program ini, pada metode addEdge-nya itu mengimplementasikan directed graph, yaitu sisi atau busurnya hanya ke satu arah, yaitu dari start ke end. Selanjutnya pada metode display itu juga masih sama. Selanjutnya itu kelas GraphApp. Nah, pada GraphApp isi addVertex dan addEdge ini menyesuaikan seperti gambar karena akan mengimplementasikan directed graph. Jika kita run, maka hasilnya seperti ini. Sama, itu dari A ke C, B ke A, B ke E, D ke E, dan E ke C. Selanjutnya pada nomor 2, connectivity pada directed graph. Pada directed graph, ada kalanya tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu berdasarkan gambar 10.8. Terlihat bahwa jika start pada titik A, maka kita dapat menuju titik C, tapi tidak dapat menuju titik lain. Sedangkan jika memulai pada titik C, maka tidak ada vertex yang dapat dituju. Modifikasi metode TFS sehingga menampilkan tabel connectivity table seperti pada gambar. Pada kelas graph, kita akan memodifikasi metode TFS. Nah, jika pada pendahuluan, metode TFS ini mengeprint visit by using DFS algorithm. Jika di sini itu akan mengeprint connectivity table. Selanjutnya saya menambahkan looping for dengan kondisi row sama dengan 0, row kurang dari n first, dan row di increment. Selanjutnya, sini array yang akan dikunjungi pertama adalah indeks dari row yang pertama, itu indeks row ke 0. Dan akan bernilai true. Selanjutnya akan menampilkan data yang telah dikunjungi. Dan selanjutnya data akan di-push. Nah, isinya ada looping while dan kondisi negasi the stack is empty. Data yang belum atau yang akan dikunjungi akan berada di peak to dari the stack. Dan sini memanggil metode getEdgeUnVisitedVertex, berarti belum dikunjungi. Jadi jika v-nya sama dengan -1, maka akan di-pop. Nah, jika tidak, vertex list indeks ke v yang telah dikunjungi akan ditampilkan datanya dan di-push ke stack. Nah, jika semuanya sudah selesai, maka akan mereset flex. Nah, jika kita jalankan, maka hasilnya seperti ini.
itu sama seperti pada gambar. Connectivity table AC, BACE, CDEC, EC. Selanjutnya nomor 3 yaitu topological sorting dengan directed graph. Topological sorting adalah operasi lain yang dapat dimodelkan dengan graph. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Sini misalnya dalam memilih mata kuliah. Contohnya seperti pada gambar 10.10 yang akan menghasilkan urutan mata kuliah seperti ini. Nah, untuk melakukan topological sorting, sini ada 2 tahapan. Yang pertama, cari sebuah vertex yang tidak memiliki suksesor. Selanjutnya, yang kedua, yaitu hapus vertex tersebut dari graph dan tambahkan label vertex tersebut pada bagian awal list. Dan kedua tahapan tersebut dilakukan secara berulang hingga sebuah vertex tidak ada. Nah, di sini perlu diingat bahwa topological sort tidak dapat dilakukan pada graph yang memiliki cycle. Topological sort dapat dilakukan pada directed acyclic graph. Nah, untuk implementasinya seperti berikut. Di sini pada metode topo sudah ada deklarasi variabel orig and first yang nilainya sama dengan n first. Banyaknya first. Selanjutnya sini ada looping and first lebih dari 0. Nah, sini current vertex nilainya sama dengan no successor. Itu pada ini tahapan akan mencari sebuah vertex yang tidak memiliki successor. Selanjutnya if jika current vertexnya sama dengan 1 atau memiliki successor, maka akan mencetak error. Maka akan melakukan sorted array yaitu index n first ke min 1 itu dengan cara menambahkan label vertex list current vertex dot label. Setelah menambahkan label pada vertex, selanjutnya menghapus vertex tersebut dari graph, yaitu delete vertex current vertex. Selanjutnya akan mencetak topologically sorted order. Jadi ada perulangan dan kondisi I sama dengan 0, I kurang dari orig and first, dan akan mencetak data yang telah diurutkan. Selanjutnya pada kelas graph app, di sini sudah ada datanya, yaitu dari A sampai H. Jika kita jalankan, di sini outputnya itu sama seperti pada modul, yaitu B, A, E, D, Y, C, F, H. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.